wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di pagi yang berbahagia di tempat yang mulia ini kita awali taklim kita membaca kitab Hidayatus Shalikin yang disusun oleh Syekh Somad Al-Palimbani. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan juga untuk diri kita sendiri, dan juga anak keturunan kita, dan juga kepada saudara kita, jamaah kita, kerabat kita yang sakit. Kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan. Dan juga kepada Syekh Abdul Samad Palimbani agar kita dipermudahkan memahami kitab beliau ini dengan mengamalkannya. Lihazin niyah wa likullin niyatis salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang Maha menganugerahkan nikmat yang banyak, mudah-mudahan kita pandai mensyukurinya dan kita pun mendapat predikat abdan syakura, hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita juga diprioritaskan untuk mendapat pertolongan baginda Rasul ketika berada di padang mahsyar nanti. Kita mohon kepada Allah, kita, keluarga kita dan jamaah kita semua menjadi ahlus syafa'ah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik, kita masih lanjut tema yang sebelumnya, yaitu masih adab-adab ketika kita bertemu dengan hari Jumat, karena dalam rangka ada peristiwa penting yaitu melaksanakan salat Jumat. Kemarin kita sampai kepada adab, bagaimana ada adab dianjurkan ketika kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang putih. Nah, itu sesuatu yang istimewa, bagian dari adab yang keempat. Kemudian adab yang kelima kita lanjutkan pagi ini. Dan adab yang kelima, sunnah memakai bau-bauan yang terlebih harum, yaitu memakai minyak wangi, seserah minyak wangi yang patut dan sesuai dengan kita. Ya, paling tidak kalau kita punya pasangan, ada dukungan, jangan kita pakai minyak wangi keluar rumah kita pun ringem bau, ya kan? Nah, di sini bahkan ada disebutkan bagi laki-laki makruh memakai minyak wangi yang berkategori zubat. Bahkan Imam Hambali mengharamkan. Nah, pertanyaan kita, apakah minyak wangi zubat itu? Ada yang mengatakan dia tidak diambil dari ekstrak bunga, tapi ada yang mengatakan mengambil dari ekstraknya hewan. Ya, di situ dikatakan dari ekstrak hewan luwak. Nah, bukan kopi luwak. Kalau kopi luwak nyaman kan mahal. Nah, itu lain cerita kalau kopi luwak. Nah, itu ada yang mengatakan zubat. Nah, itu bagi laki-laki itu dimakruhkan karena itu adalah aromanya perempuan. Karena di aroma perempuan, maka bagi laki-laki dianjurkan jangan pakai. Bahkan tadi kami katakan di sini disebutkan, bahkan menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa zubat itu adalah najis. Sampai seperti itu menurut Imam Hambali dalam pemahaman mereka. Itu jadi yang pasti memang kita dianjurkan untuk memakai wangi-wangian karena memang ada klausul sunnahnya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah SAW, inna haza yaumu id. Karena sesungguhnya hari Jumat itulah suatu hari raya. Ja'alallahu lil muslimin
yang Allah telah jadikan khusus untuk orang-orang beragama Islam. Faman jaa ila Jumu'ah, barang siapa memasuki pada hari Jumat, masuk hari Jumat, falyaghtasil, maka ada sunnah mandi. Paling tidak di kemarin sudah kita katakan mandi sunnah Jumat. Mandinya mulai berniat ketika kita mandi dini hari silakan. Tetapi lebih afdol kalau kita mandi menjelang sholat Jumatnya. Kemudian wa in kana tibun falyamassa minhu, maka jika dia mempunyai minyak tib, minyak harum, maka segera pakailah. Nah itu dasarnya dari sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, memang memakai harum-haruman sebenarnya tidak hanya hari Jumat ya, tapi hari Jumat lebih spesifik, lebih khusus karena dia bagian dari hari raya, termasuk Sayyidul Ayyam, penghulunya pada hari dalam sepekan. Itu yang kelima. Adab yang kelima. Adab yang keenam, melebih-lebihi dalam menyuci badan dengan menghilangkan bau yang busuk pada badan, menghilangkan yang cemar-cemar pada badan, dan menyukur bulu-bulu ari, dan juga menggunting kuku, misai kumis di sini, dan juga bulu-bulu daerah tertentu yang memang sudah panjang, apakah ketiak, apakah daerah terlarang itu. Daerah terlarang itu kan. Nah itu dianjurkan bersih-bersih. Hari, walaupun ada sebagian mengatakan Kemis boleh karena sudah masuk petang Jumat. Jumat itu ngeret kuku tuh, motong kuku kan. Nah, termasuk bersih-bersih itu karena maaf ngomong fitrah, ada khumsun fitrah, ada 5 fitrah bagi manusia, termasuk membersih-bersihkan daerah-daerah yang ada tumbuh-tumbuh bulu, apalagi daerah ketek, ketiak itu kan, kalau sudah panjang, ya, itu bisa menimbulkan aroma tidak nyaman. Lain halnya kalau Samson, kelemahannya di situ kan, nah kita kan bukan di situ lemahnya kan, nah, kalau Samson kan tinggal dicabut, ini kan lemah jadinya kan tidak kuat lagi. Jadi dia bersih kan. Ya. Yang ikut film Samson Dalilah kan kelemahannya kan di situ kan. Jadi bagi kita sunnahnya ya dia bersihkan. Itu yang keenam. Adapun adab yang ketujuh, sunnah berpagi-pagi pergi ke masjid yang tempat sholat Jumat. Maksud berpagi-pagi itu bersegera kalau kita sudah sempat. Bukan harus dini hari lah datang, tapi kalau siap silakan iktikaf ibadah. Tapi masuk berpagi-pagi di sini bersegera ketika kita sudah ada luang waktu untuk menuju ke masjid, di mana masjid yang tempat kita melaksanakan sholat Jumat. Maka bagi mereka yang lebih awal bisa disibukkan dirinya dengan zikir. Maka di sini katakan masyghulkan dirimu dengan zikir. Masyghul itu sibukkan diri kita dengan zikir, membaca Al-Quran, sholawat atas Nabi. Bahkan dianjurkan untuk memperbanyakkan sholawat ketika hari Jumat. Karena ada sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang sangat lumayan panjang, ini cerita tentang bagaimana orang yang datang pertama dapat apa. Nah, di sini dikatakan, kalau Rasulullah SAW, man roha fi sa'atil ula, fakannama qarraba badana. Barang siapa datang lebih awal saat pertama ke masjid itu melaksanakan Jumat, maka dia bagaikan berkorban dengan seekor unta. Unta berapa sih kok sekarang? Berdasarkan unta, ontel ge mahal. Iya, bagi unta berarti kan. Nah, karena kalau dulu kan orang Bangka nyebut sepeda ontel kan sepeda unta kan. Ya. Nah, unta badanah, seekor unta yang harganya puluhan juta, lebih mahal dari sapi. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah faqannama qarraba baqarah. Barang siapa hadir ke tempat sholat Jumat itu pada saat yang kedua, momen yang kedua, faqannama qarraba baqarah, maka bagaikan dia berkorban dengan seekor sapi. Mersakit sapi limosin lumayan kan, walaupun badan besar isi tidak seberapa, ya. Jadi sebanding dengan berkorban dengan seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati salisah faka'annama qarraba kabshan.
barang siapa hadir salat Jumat pada momen yang ketiga, bagaikan dia berkorban seekor kibas. Lumayan kibas. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah faqana qarba dujajah. Barang siapa hadir pada momen yang keempat, maka bagaikan berkorban seekor ayam betina, dujaj. Kalau laki-laki, jantan mendingan dik, ya kan? Dikun ayam jantan. Tapi kalau dujajah atau dajajah sama, ada yang memfathahkan dalnya, ada yang mendomahkan dalnya. Di sini dujajah. Maka dia sebanding dengan menyembelih berkorban dengan seekor ayam. Jadi ayam pacak dikorban. Bagi kalau menurut Ibnu Abbas, kaul Ibnu Abbas, tidak hanya korban, tidak termasuk akikah. Kalau kita sudah berazam ingin mengakikahkan anak kita atau berkorban, tapi kita belum mampu, nah boleh kita berazam diimplementasikan dengan menyembelih hewan, sekalipun hanya seekor ayam. Tapi kita sudah berazam, bertekad azam itu. Nah, jadi nilai pahala orang yang datang pada momen yang keempat bagaikan menyembelih seekor ayam betina. Wa man raha fi sa'atil khamisah ka'annama ahda usfurun. Kalau dia datang pada saat yang kelima, bagaikan menyembelih seekor burung. Burung apa? Burung merpati atau burung besar itu pergam, agak ada burung pergam. Yang ada di kampung pergam sampai besar kan? Ada burung pergam itu kan besar. Apalagi burung unta sampai besar kan? Tapi burung perincak, burung mensuit, ya kecil lah kan? Apalagi anak mensuit tambah kecil berarti. Tapi itu sebanding dengan menyembelih seekor burung. Wa marraha fi sadisah ka'annama ahda baydah. Barang siapa hadir pada momen yang keenam, maka bagaikan dia dapat berhadiah, diberi hadiah, diberi hadiah baydah. Telok. Mentelok angsa agak mendingan. Telok burung unta pun besar. Iya kan? Mentelok burung perit tadi, perincak tadi kecil. Tapi di sini telur yang normal ya, telur ayam lah yang kita makan. Fa iza kharajal imamu tuyatu suhuf wa rufi'at akhlam wa jatama'al malaika indal mimbar yastami'un zikr. Maka manakala imam lah menuju ke tempat sholat, maka ada tradisi di Masjid Agung pun Palembang itu, imam itu khotib itu datang belakangan karena memberi kesempatan jamaah untuk mendapat kategori mana tadi, dari onta sampai telok. Tetapi ketika imam apalagi sudah masuk naik mimbar, itu semuanya ditutup catatan-catatan tuh. Yang datang ke saat itu dia dapat apa lagi, warufian kolam, dan diangkat pena tuh oleh para malaikat itu. Dan para malaikat pun sudah berkumpul di sekitar mimbar tuh, tidak sempat lagi nak nyatat. Termasuk di sebelah kanan sebelah kiri kita nih. Karena mereka sudah imam apalagi sudah naik mimbar. Degi telok cecak dia dapat lagi lah. Apa gitu telok kerenggi, ya kan dia dapat lagi. Karena pada saat itu para malaikat pun yastami'una zikr. Mereka pada mendengar informasi yang akan disampaikan oleh imam atau khatib tentang kabar Jumat. Itu betapa dalam pandangan kita hari Jumat istimewa. Tidak ada klausul pada sholat zuhur, siapa datang dulu di saat pertama, enggak. Tapi Jumat itu ada nilai seperti itu. Maka dalam pandangan para orang-orang bijak di kalangan ulama, ada 3 hal. Kalau mereka tahu rahasianya, mereka akan bersegera ngejarnya itu. Maka dalam satu ungkapan, andai kata umatku, kata Rasulullah, mengetahui rahasia yang 3 hal ini, maka mereka akan bersegera, tidak tunggu-tunggu lama. Apakah itu? Ketika panggilan azan datang, mereka akan bersegera. Azan, ya pasti panggilan sholat. Kedua, untuk memperebutkan shaf awal.
Shaf pertama. Kemudian yang ketiga, ketika sudah akan ditegakkannya sholat Jumat pada hari Jumat. 3 hal itu kalau umatku memaklumi, di balik itu ada rasa yang luar biasa, mereka tidak tunggu lama, akan bersegera, berlomba-lomba. Tapi alhamdulillah masih ada yang belum sempat mencari kesempatan itu untuk mendapatkannya. Itu adalah adab yang ketujuh ya, tentang betapa besarnya pahala orang yang mengejar pahala untuk mendapatkan catatan dari para malaikat sekategori momen pertamakah ataukah momen terakhir hanya mendapat bagaikan dapat hadiah seekor telur. Kita lanjut. Dan adab yang ke-8, apabila masuk ke masjid maka hendaklah menuntut shaf yang pertama. Tadi kami katakan, segeralah kita mengambil shaf yang pertama. Cuma kadang-kadang kita ini kan sedang duduk di belakang ya, perkaranya kan. Jadi adik kawan baru datang belakang kali langsung dapat shaf pertama, sama adik kawannya datang duduk belakang, pahala lama di masjid orang yang pertama datang. Tapi untuk mendapat shaf pertama itu apa boleh buat, orang yang belakang dapatnya. Shaf pertama itu ada shaf istimewanya. Itu adab yang ke-8. Makanya menempati shaf pertama, selanjutnya, kedua dan selanjutnya itu ada bagian dari etika kita menghadiri sholat Jumat. Dan adab yang ke-9, jangan engkau melangkah akan bahu orang ketika ia masuk ke masjid itu. Kita nyerobos. Jangan, kalaupun ada ruang, pandai-pandai kita mencari. Makanya yang pertama datang itu istilah shaf bersama. Jangan sampai ada ruang orang melangkah kita. Karena klausul ketika sedang sholat, itu ada sanksi yang luar biasa. Maka di sini dikatakan di adab yang ke-9, jangan engkau melangkahi bahu orang ketika ia masuk ke masjid. Jibang orang bahkan. Pagi datang langsung duduk ke pintu, itu ganggu orang lewat kan, seperti itu. Ambillah posisi yang memberi ruang pada orang untuk datang. Tidak sampai kita nyibang orang, nyingkir bahu orang, seperti itu. Dan adab yang ke-10, jangan ia lalu pada hadapan orang yang sholat. Nah ini, pagi orang di tengah sholat, dia lewat. Rasulullah sangat marah ketika kita lewat di depan orang sholat. Bahkan Umar, kalau ada orang sholat, bahasa kita, nyata pileknya, atau nyatijunya. Iya. Karena memang ada klausul. Dalam adab ketika berlewat di depan orang sedang sholat, kita kutip dari sebuah hadis, muttafaqun alaih, almaru baina yadayil musalla. Almaru baina yadayil musalli. Lewat di hadapan orang sedang sholat. Lau ya'lamul marru bainal yadayil musalli, jikalau orang paham ketika lewat di depan orang sholat, maza alaihi minal ismi, betapa mendulang dosa, yang dosanya pasti dicatat sebagai satu kesalahan yang dari sisi adab etika di dalam masjid. Bahkan Rasulullah sakingnya, ketika kita lewat depan orang sholat harus suruh berhenti, andainya sampai dia sholat berapa lama, sampai kata Rasulullah, kana an ayyaqifa arba'ina kharifan khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi, bahwa dia berhenti sekalipun dalam waktu yang panjang. Di sini disebutkan 40 tahun, maksudnya jangka masa yang lama. Tunggu sampai orang selesai sholat baru kita lewat, jangan sampai dia melewati di depan orang sholat. Saking Rasulullah mengatakan bahwa orang yang lewat di depan Rasul akan mendulang dosa. Perbandingannya, mendingan dia berhenti sejenak
walaupun cukup lama, maka di sini dikatakan dengan ukuran 40 tahun. Mendingan nunggu. Walaupun kita mungkin nunggu orang sholat lama, kesal kita, mendingan lebih baik daripada kita mendulang pahala, mendulang dosa karena lewat di depan orang sholat. Bahkan dalam hadis yang lain muttafaqun alaih juga Bukhari Muslim, iza sallahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, maka apabila seorang di antara kamu hendak melaksanakan salat, yasturu ilan nas, kasih pembatas, faradahadu an ayyahtaza min baina yadayhi falyadfahu, maka apabila seseorang ada yang lewat di depan yang sedang salat, falyadfahu, boleh dia menghalangnya. Datang dari sebelah mana? Dari sebelah kanan, tangan kanan kita menghalang. Datang dari sebelah kiri, tangan kiri kita menghalang. Fa'in aba, kalaulah kita adang, agik malerahnya maksa nak liwat, fal yuqatilhu, boleh kita gasak. Ya maka saya bilang Umar ini ditinjunya. Bahasa di sini katakan fal yuqatil, bunuh. Tidak mungkin kita setengah sholat bunuh orang kan. Tapi masuk saking tegasnya. Fa'iza aba, maka fa'in aba, maka kalau dia masih juga bandel lagi lewat, boleh kita lakukan tegas. Kenapa? Sebab kata Rasulullah, fa innama huwa syaitan, karena yang lewat itu adalah sejenis setan, bukan manusia lagi. Lah dia dang maler lagi nunduknya nyuruk kan lewat, udah menyanunduk sipak terpaksa kita kan. Jadi saking tegasnya larangan kita melewati orang yang sedang sholat di depan sholat. Itu adab yang ke-10. Dan adab yang ke-11, sunnah ia duduk dekat kalau masjid ada tiang, mereka ada tiang nih kan ya. Yang ke-11, duduklah dekat, kalau ada tiang-tiang boleh kita duduk di situ, boleh ya. Tapi masjid dia bertiang, nah di mana kita kan berarti tidak ada ruang. Karena biasanya apa, memberi kepada orang-orang yang ingin menyender. Tapi bahaya, awas, hati-hati, cobaan, godaan juga besar ketika di tiang. Pacak husuk. Ya, apa yang disampaikan oleh khotib ngangguk terus ya kan? Nah, itu bahayanya tuh. Ya, tapi ke sisi lain ada baiknya. Dekat tiang, maka jikalau tiada mudah akan demikian itu, maka sunnah ditaruhnya pada hadapan itu suatu yang menegahkan akan orang yang lewat. Jadi kita boleh kalau agak luas, agak ini gitu. Tapi kalau posisi sudah ada sejadah seperti ini, maka batas sejadah itulah satarnya, pembatasnya. Tapi kalau kawannya bukan di belakang tiangnya, dia hadir karena untuk menutup ruang orang lewat, tapi duduk di tiangnya diharapnya. Tapi syukur kita ada di tiang di masjid kita nih. Jadi pacak milih tiang kan? Karena memang ketika tadi kita katakan menaruh sesuatu di depan tempat kita sholat sebagai satarnya, dindingnya itu memang dianjur oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, usturu fi salatikum walau bisahmin fa in ajaza fabsut musalli fa in ajazat fa khuttun amamaka khatt. Artinya dindinglah oleh kamu pada ketika kamu sholat dengan suatu pada hadapan kamu, walaupun hanya dengan anak panah. Apalah anak panah itu, taruh di situ pun jadi bagian sebagai dinding kita. Maka jikalau lemah engkau akan demikian itu, maka hampirkan oleh kamu akan suatu tempat sholat itu. Maka jikalau lemah engkau akan demikian itu, maka engkau garis pada hadapan kamu. Di masjid banyak garis ya kan, makanya sudah ada batas ini, cukup itulah yang kami katakan tadi sebagai satarnya, pembatasnya. Di tempat yang tidak karena nih hadis ini muncul kan ketika Rasulullah betapa Masjid Nabawi itu masih dalam keadaan sangat-sangat sederhana.
Ya, masih dulu kan masih tiang-tiangnya terbikin dari pohon kurma, atap pun daun kurma, lantainya pun masih padang pasir-pasir seperti itu. Maka boleh kalau kita tidak sanggup, pertama kita pasang dengan, ya kalau kita ada bawa sal, mungkin sal kita yang batas, tidak pacaklah. Solusi lain, sampai garis di tanah itu, sakingnya harus kita bikin pembatas, jangan sampai orang melewatinya. Itu adab yang ke-10, adab yang ke-11. Oke, sampai di situ ada yang kita diskusikan, silakan kalau ada. Ayo silakan. Iya, silakan. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Kadang-kadang kalau kita masuk satu masjid, biasanya di tengah-tengahnya ada apa? Untuk lewat orang tuh. Kain putih. Apa gunanya? Itulah memberi ruang kepada orang. Maka ketika sholat belum dimulai, sholat Jumatnya, artinya orang masih bisa lewat. Dengan harapan tidak melangkahi orang tadi. Ya, makanya mendingan kita beri ruang solusi seperti itu. Dengan solusi seperti itu, orang untuk melangkah orang sedang sholat atau lewat dan sampai nyingkir-nyingkir orang itu tidak mudah. Karena ketika ada garis putih, kita mau ngisi ke arah mana, kita kan lewat tengah kan, lebih mudah. Kalaupun akhirnya tidak diruangkan, garis putih tadi, kain putih itulah tempat kita sab kita untuk menutupnya. Jadi kita nih kadang-kadang apakah kita tahu tidak ngamalkannya atau kita memang tidak tahu, itu problemnya. Maka kalau Jumat itu bersegeralah merebut sab pertama. Kalau lah penuh, kita lebih senang kadang-kadang di belakang. Ya, ada yang memang gawe sahabat, gawe ke belakang itu apa? Ngecek jemaah tetangga sholat, ada tidak sholatnya. Memang ada kelakuan sahabat Nabi seperti itu ketika nanya Nabi untuk tadi nggak absen. Nah, tapi malah gale-gale berprinsip macam tu, ya kosong depan. Jadi solusinya boleh kita bikin kain putih, banyak di masjid-masjid seperti itu ruang. Ya, jadi ketika kita lewat tidak banyak melangkahi orang. Problemnya kalau ada kita orang datang dia sholat posisinya di tengah pintu. Nah itu kalaupun kitanya yang melaksanakannya, berpenuhkan pertimbangan yang baik. Jangan menutup menghalang orang mau lewat. Kalaulah galak-galak kita lakukan macam itu, bukan orang yang salah, kita yang tidak beres. Iya kan, problem kan seperti itu. Maka carilah yang kira membuat orang mudah masuk. Tapi kalau ada kain putih itu mempermudahkan orang untuk lewat. Karena sampai kita nyingkap bahu-bahu orang lewat, nah itu tadi jadi masalahnya di depan tuh agak ada kosong. Nah makanya satu masjid kadang-kadang sebelum
azan pertama itu, kalau 2 kali azan, mereka sudah yuk, yang di belakang segera rapikan saf di depan. Nah, ada yang nurut, ada yang tugil ada, yang tugil pun ada. Nah, kita sadar saat itu, ketika ada ilmunya bahwa duduk di depan itu saf pertama itu istimewa. Jadi solusinya kita pikir, boleh kita pasang itu. Nah, yang kedua, ketika khotiblah naik mimbar, kita datang-datang langsung sholat. Memang ada orang beranggapan Rasulullah ketika sedang khutbah, ada orang datang suruh sholat. Sholat apakah itu? Nah, itu pertanyaannya. Iya. Kalau sholat Jumat, khotiblah naik mimbar, bahkan dalam kitab hadis Abi Jumrah, haram sholat kita. Saking pandangan beliau yang sangat tegas dalam kitab hadis Abi Jumrah. Mengharamkan. Nah, kita ingin ngejar qobliyah Jumat atau tahiyat masjid, datang lebih awal. Ketika khutbah sudah ditegakkan, apalagi khatib sudah bicara sampai khutbah, ngomong pun, negur kawan pun, menjadi sesuatu yang bisa mengurangi pahala sholat Jumat. Bukan membatalkan sholat Jumatnya, tetapi mengurangi pahalanya. Faqad lahu, maka termasuk kategori lalai. Ya sia-sia. Iya. Tenggil kambing ditimpa kelapa. Iya. Nguleng-nguleng ibadah dik dapat apa-apa. Ya kan macam tu kan. Jadi hal seperti itu, apakah yang udah duduk baik denger? Karena khutbah Jumat bagian dari sholat Jumat, beda dengan khutbah hari raya, beda dengan khutbah sholat gerhana, beda dengan khutbah sholat istisqa, minta hujan, beda. Karena kalau sholat selain sholat Jumat kan khutbahnya setelah sholat. Tidak masalah. Karena kita sholat di dalam masjid gerhana bulan, kita telat sholat gerhananya, imamlah khutbah. Karena kita sholat tahiyat masjid, silakan. Tapi kalau sholat Jumat, makanya 2 kali azan, itu sebenarnya bagus. Memberi ruang kepada orang-orang yang sedang kerja, mungkin pada rakaat azan pertama dia bergegas untuk bersiap diri. Ada ruang waktu paling tidak 5 sampai 10 menit. Nah, dia sudah bergegas sebelum azan kedua dia sudah datang. Atau azan kedua sudah kumandangkan, masih ada ruang orang untuk beribadah, untuk sholat. Apalagi waktu sholat yang lebih cepat, jam 11:30 atau jam 12 kurang 20. Karena kadang hadiah waktu sholat masuk pada hari-hari waktu tertentu. Nah, bagi para pegawai kekesian kan keluar 11:30. Nah, jadi ada manfaat ruang seperti itu. Jadi kalaulah kita paham ilmunya, mana pilihannya? Sholat 2 rakaat di masjid dengan duduk mendengar khutbah, mana lebih baik? Duduk dengar khutbah, karena itu sudah bagian dari sholat. Al-khutbatani maqamar raka'atain dalam hadis. 2 khutbah itu menempati 2 rakaat sholat Jumat itu. Karena sholat zuhur kan 4. Kok Jumat 2? Mana 2-nya? Khutbah. Jadi kalau Jumat itu hanya 2 rakaat, kita hitung hari Jumat hanya 15 rakaat kita sholat. Ya kan? Dia 17. Padahal salat semalam kan 17 rakaat. Jadi hari Jumat itu cuma 15, mana 2-nya? Khutbah itu. Maka khatib pun ketika dia sadar bahwa itu bagian dari 2 rakaat sholat, dia pun harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam khutbah itu. Mana syarat, mana rukun dan sebagainya. Agar sholat itu sempurna. Maka ada klausul. Adakah kalau kita sholat biasa, setelah khatibnya turun dari mimbar, perlukah dia merapikan saf lagi? Istawu sufufakum. Tidak perlu lagi. Kalau sholat biasa silakan. Karena posisi kita sudah
bagian dari sholat. Walaupun saat itu setelah selesai khotib ada iqamah untuk menegakkan sholat. Jadi kalau misalnya pilihannya mana lebih baik, tidak usah sholat lagi. Duduk dengar khotbah. Apalagi nyerobot ke tempat orang. Nah, itu etikanya yang baru datang tadi. Tetapi kalau kita pakai kain putih tadi, itu masih ada ruang untuk lewat. Itu manfaat maslahat yang muncul dari menggunakan kain putih di tengah-tengah itu. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kalau hal ini kurang tepat, mari kita diskusi di kesempatan yang lain. Kadang-kadang pendengaran ini tidak pas dengarnya. Nah. Oke, masih ada? Lah surup belum? Malah surup, kita stop dulu. Hampir ya. Kita baca satu lagi. Adab yang klausul di sini dikatakan bahwa kalau kita tadi tutup kan dengan dinding, ini ada klausul tambahan. Maka engkau garis ya, boleh kita garis. Dan adab yang ke-12, jangan duduk dalam masjid hingga engkau sholat tahiyatul masjid. Itu tadi kalau klausulnya ada ruang kita sholat tahiyatul masjid. Memadalah tahiyatul masjid itu dengan 2 rakaat. Ya, karena memang ada juga orang yang sholat tahiyatul masjid itu sampai 4 rakaat, boleh. Tapi kita rata-rata mengambil 2 rakaat. Maka dawamkan itu kalau masih ada ruang. Ketika hendak melaksanakan tahiyatul masjid. Ya. Dan jangan engkau tinggalkan akan sembahyang masjid itu. Dan jikalau ketika khotib membaca khutbah sekalipun, di sini dikatakan, tetapi ada klausul lain mengatakan duduk lebih baik. Sampai seperti itu. Duduk lebih baik. Karena khotib sudah khutbah seiring dengan pertanyaan yang kedua tadi. Itu di adab yang ke-12. Nah, jadi duduk lebih baik. Kalaupun kita sedang sholat tahiyatul masjid, tiba-tiba khotib naik, apa yang kita lakukan? Kalau kita biasa 4 rakaat, cukup 2 rakaat dengan tahfif, dengan ringan, selesaikan sholat tahiyatul masjid kita dengan ringan. Kalau tiba-tiba khotibnya nah kita sedang sholat tahiyatul masjid, ringan itu apa maksudnya? Bukan disingkat 2 jadi 1, bukan, tetap 2 rakaat lah. Tapi bacaan kita, ya, mungkin pada saat berdiri cukup Fatihah, tidak usah tambah surah yang lain. Ketika ruku mungkin biasa 3 kali baca tasbih, sekali cukup. Sujud pun demikian. Ya, kalau biasa 3 kali cukup sekali. Itu tahfif namanya, diringankan agar kita segera menghentikan ibadah salat tahiyatul masjid kita. Maka pun kalau ini klausulnya, kalau ada ruang kita untuk tahiyatul masjid, silakan, bagian dari adab yang ke-12. Oke, mungkin sampai di situ. Nanti kita lanjutkan adab yang selanjutnya, adab yang ke-13. Ya, mudah-mudahan masih dikasih Allah kesempatan dan ruang kepada kita untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan apa kami sampaikan ini menjadi pembelajaran khususnya untuk kami sendiri dan kita semua. Usikum nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.